Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ilmazian Askia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sekilas tentang teknologi laboratorium medis. Nah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas remedial pelajaran mata kuliah PLM, yaitu pengantar laboratorium medik. Nah, di presentasi kali ini yang akan saya jelaskan tentang profesi TLM ya, TLM tenaga laboratorium medis. Ya, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ini ada profesi TLM. Apa itu profesi TLM? Yang kedua itu ada tupoksi atau tugas pokok dari TLM. Yang ketiga ada registrasi. Lanjut ada sertifikasi, ada hak-hak ATLM, ada kewajiban ATLM, dan yang terakhir itu ada peluang kerja. Nah, sekian dan selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada profesi TTLM. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih ke dalamnya lagi, kita harus tahu nih, apa sih itu TTLM? Kita jabarkan. TTLM. Yang pertama itu T, huruf kedua T, huruf ketiga L, dan huruf keempat M, yaitu singkatan dari tenaga teknologi laboratorium medis, atau kalau misalkan di rumah sakit, biasa pada nyebutnya analis. Jadi, pengertian profesi TTLM itu adalah pelayanan laboratorium kesehatan yang menganalisis sampel tubuh manusia seperti darah, urin, feses, dahak, mengetahui kondisi kesehatan baik individu atau kelompok terhadap penyakit tertentu. Karena tadi sudah dijelaskan tentang tugas pokok dari TTLM, yaitu menjadi mata dan telinga dokter dengan menyediakan data laboratorium penting untuk diagnosis kesehatan dan terapi. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi TTLM atau fungsi dari teknologi laboratorium medis, yaitu untuk melakukan pemeriksaan sampel biologis seperti darah, urin, atau jaringan guna membantu dokter mendiagnosis penyakit, memantau kondisi, dan menentukan pengobatan yang tepat dengan bekerja di balik layar dalam pelayanan laboratorium medis dan memastikan keakuratan hasil. Jadi, TTLM bekerjanya lebih besar yaitu di balik layar karena dia menggunakan alat-alat laboratorium yang dapat meneliti sampel-sampel kecil atau jaringan-jaringan kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Next, ada registrasi. Apa sih registrasi ATLM itu? Nah, di sini kita akan menjelaskan registrasi ATLM. Jadi, registrasi ATLM adalah proses pencatatan resmi dan pemberian izin praktik bagi ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM yang dibuktikan dengan kepemilikan surat tanda registrasi atau STR ATLM dan surat izin praktik atau SIP ATLM. Registrasi ini tujuannya untuk apa? Kenapa harus ada registrasi? Jadi registrasi ini bertujuan untuk menjalankan pekerjaan profesinya dalam melakukan analisis pemeriksaan laboratorium kesehatan secara legal dan profesional. Jika belum terbukti keprofesionalannya, ini tidak dapat mendapatkan STR atau SIP dari pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada proses ini memastikan ATLM memiliki kompetensi memenuhi standar profesi dan diakui secara hukum untuk melayani masyarakat. Ya, jadi komponen utama registrasi ATLM ini yang pertama tadi ada STR ATLM, yaitu surat tanda registrasi. Ya, ini bukti tertulis bahwa seseorang ATLM telah terdaftar dan diakui secara hukum oleh Konsel Tenaga Kesehatan sebagai syarat utama untuk mendapatkan izin praktik. Jadi jika belum memiliki STR atau belum memiliki SIP, dia tidak bisa menjalankan praktik di rumah sakit atau puskesmas tertentu ya. Selanjutnya ada sertifikasi. Nah, jadi sertifikasi HTLM yaitu
proses validasi kompetensi profesional ATLM untuk memastikan kemampuan minimal dalam analisis sampel biologis yang meliputi uji kompetensi oleh lembaga sertifikat profesi atau LSP seperti Patelki, pemenuhan satuan kredit profesi atau SKP, untuk perpanjangan surat tanda registrasi STR seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, serta mengikuti pelatihan kompetensi misalnya flebotomi atau verifikasi yang diselenggarakan oleh Ditjen Nakes Kemenkes atau Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan surat izin praktek atau SIP dan meningkatkan profesionalisme. Jadi, tujuan sertifikasi sendiri ini yaitu memenuhi standar kompetensi profesi, meningkatkan kompetensi dan daya saing ATLM, melindungi masyarakat dari praktik laboratorium yang tidak profesional. Nah, syarat untuk mendapatkan sertifikasi ini yaitu ada proses-prosesnya. Apa saja sih proses dan persyaratan utama agar mendapat sertifikasi? Nah, yang pertama itu ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini dilakukan oleh LSP Patelki, yaitu Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, untuk menilai kompetensi berdasarkan standar. Yang kedua itu ada pengumpulan SKP. Nah, ATLM perlu mengumpulkan 25 SKP dalam 5 tahun untuk perpanjangan STR yang bisa didapat dari pelatihan dan kegiatan ilmiah. Selanjutnya, yang ketiga ada pelatihan. Nah, pelatihan di sini mengikuti program pelatihan dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes untuk meningkatkan keahlian spesifik seperti pelatihan verifikator dan pelatihan flebotomi dasar. Nah, selanjutnya itu ada STR dan SIP. Nah, sertifikasi dan registrasi menjadi syarat penting untuk mendapatkan surat izin praktik SIP agar dapat bekerja secara legal ya. Nah, di sini siapa yang membutuhkan hal itu? Yaitu lulusan D3 TLM Analis Kesehatan yang ingin meningkatkan kompetensinya, dan ATLM yang bekerja di laboratorium puskesmas atau rumah sakit yang ingin meningkatkan kualifikasi dan legalitas praktik. Next, ada hak-hak ATLM. Nah, jadi hak-hak ATLM di sini yang pertama itu ada perlindungan hukum dan keselamatan. Nah, perlindungan hukum dan keselamatan itu mendapatkan perlindungan hukum saat bertugas sesuai standar dan perlindungan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, yang kedua itu ada pengembangan profesi. Nah, jadi seorang ATLM juga harus mengembangkan profesinya agar dapat meningkatkan kualitas ATLM tersebut, yaitu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan seorang ATLM. Lanjut, ada informasi dan penolakan. Nah, menerima informasi lengkap dari pasien atau keluarga, itu ATLM itu berhak untuk menerima informasi tersebut. Jika tidak, nanti akan menghambat proses penelitian dari sampel pasien ya. Nah, jadi dan berhak menolak permintaan yang bertentangan dengan standar profesi atau kode etik. Selanjutnya ada imbalan jasa. Nah, menerima imbalan jasa yang layak sesuai peraturan. Lanjut. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah membahas hak-hak TLM, sekarang kita akan membahas kewajibannya nih. Apa saja sih kewajiban ATLM? Nah, di sini kewajiban tenaga teknik laboratorium medis yang disebutkan dalam gambar ini yaitu meliputi yang pertama itu surat STR dan surat SIP. Nah, selanjutnya yaitu ada standar profesi, yaitu kewajiban untuk memenuhi dan menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam bidang profesi ATLM. Nah, di gambar yang ketiga, di sini ada menjaga kerahasiaan pasien. Nah, menjaga kerahasiaan pasien ini sangat penting loh, kewajiban etis dan hukum untuk melindungi informasi medis dan pribadi pasien dan tidak mengungkapkannya tanpa izin yang sesuai. Nah, selanjutnya di gambar yang keempat yaitu meningkatkan kompetensi.
Nah, kewajiban untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan profesional melalui pendidikan berkelanjutan atau pelatihan. Nah, selanjutnya di sini ada kewajiban terhadap profesi. Nah, kewajiban terhadap profesi ini menjunjung tinggi martabat profesi, integritas, kejujuran, serta bekerja produktif, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya itu terhadap pasien, yaitu memberikan pelayanan adil tanpa membeda-bedakan atau mengutamakan kepentingan pasien, menjaga kerahasiaan, dan memberikan informasi yang jelas. Nah, jadi tidak ada pembedaan antara pasien, bedakan antara pasien BPJS atau pribadi. Nah, selanjutnya yaitu terhadap teman sejawat dan profesi lain, yaitu bersikap saling menghargai, menjunjung kesetiakawanan, dan bekerja sama dalam batas norma yang berlaku. Lanjut, ada terhadap masyarakat, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan nilai budaya atau adat istiadat setempat. Lanjut, yang terakhir yaitu ada terhadap diri sendiri, yaitu beriman, bertakwa, serta terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan yang slide terakhir, kita akan membahas tentang peluang kerja ATLM. Nah, peluang kerja ATLM ini di sini sangat banyak ya, yaitu ada mencakup rumah sakit, puskesmas, laboratorium klinik, industri alat kesehatan, lalu ada laboratorium klinik di bidang pendidikan dan penelitian. Dan sekian penjelasan terkait teknologi laboratorium medis dari saya. Semoga videonya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.